Pemirsa, larangan mudik di tahun kedua pandemi kali ini tidak lantas langsung dipatuhi oleh masyarakat. Banyak pemudik yang tetap nekat menerobos penyekatan, bahkan melawan petugas. Sejauh mana anjuran pemerintah hingga tokoh agama didengarkan oleh pemudik demi tidak pulang kampung. Kita terhubung dengan Ketua MUI Pusat, Holil Nafis. Pak Holil Nafis, selamat malam. Selamat malam. Iya, saya ralat sedikit Ketua Dewan Dakwah dari MUI, Pak Holil Nafis. Pak Holil Nafis, kita lihat bahwa ini sudah Lebaran, tetap ada beberapa bagian dari masyarakat yang pergi untuk ke kampung halaman. Apa yang bisa disampaikan dari MUI sendiri? Masih ada 2 hari jelang akhir pekan besok dan mungkin akan ada antisipasi lebih jauh untuk arus balik. Ya, memang kita akan bisa melihat ada masyarakat yang punya kesadaran untuk bersama-sama menanggulangi COVID ini agar tidak menyebar dari kota ke kampung atau nanti dari kampung juga membawa ke kota. Itu ada yang sadar sehingga mereka tidak pulang kampung, menahan diri. Dan ini saya pikir kita mengapresiasi. Ada orang yang nggak mengerti dan tak mau mengerti. Ya, tidak paham dan tidak mau paham bagaimana mereka resikonya kalau pulang kampung. Nah, orang-orang yang nomor 2 ini sudah wilayahnya pada pemerintah yang punya hak mengikat, mereka mensekat, mereka memeriksa, dan mereka memerintah untuk putar balik agar tidak kembali ke kampung halaman. Nah, sekarang kita lihat tadi dari 6.000 orang yang pulang kampung, yang mudik itu ternyata 4.000 itu terkena ya, terinfeksi COVID-19 ini. Oleh karena itu, disinilah peran pemerintah untuk mengklaster orang-orang yang pulang ke kampung itu agar mereka juga bisa isolasi dulu lah sebelum mereka berinteraksi dengan masyarakat, yang utama dan pertama adalah memastikan mereka itu terpapar atau tidak. Kalau ternyata mereka terkena infeksi, maka mereka harus diisolasi mandiri. Saya pikir masih punya tempat-tempat di DKI Jakarta cukup ya, banyak. Dan ini bukan hanya Jakarta, saya pikir kota-kota besar juga begitu. Di daerah-daerah harus bijak. Mereka kalau pulang kampung harus dipastikan mereka jangan dulu interaksi dengan keluarganya, dan ketika balik pun juga mereka jangan langsung balik. Mereka harus di klaster lebih dulu di tempatnya masing-masing. Nah, yang punya hak memaksa begini kan pemerintah. Yang punya hak memaksa begini, dan dari kami, dari Majelis Ulama Indonesia, tokoh agama sudah berseru mulai dari pusat sampai daerah agar jangan pulang kampung, dan kami siap menjadi teladan. Ya, kami ya di rumah saja, saya melaksanakan sholat Id di pesantren saya gitu. Jadi saya pikir hal-hal yang seperti ini perlu juga diserukan pada masyarakat, tetapi tidak bisa semuanya melalui seruan, tapi ada yang harus melalui paksaan. Siapa yang memaksa? Adalah pemerintah. Pemerintah, baik, tindakan tegas juga harus menjadi contoh ya Pak, kurang lebih seperti itu. Apa yang bisa dilakukan kalau kita melihat bahwa ini arus balik kebanyakan adalah kota besar, apalagi dengan data sekitar 4.000 pemudik ini positif COVID-19. Adakah yang bisa dilakukan di luar himbauan dari tokoh agama, termasuk salah satunya dari MUI, Pak? Kalau kami tidak ada yang bisa memaksa, kecuali menghimbau, memberi pemahaman, termasuk melalui Metro TV seperti ini, adalah memahamkan kepada masyarakat betapa pentingnya untuk menjaga diri dan menjaga orang lain agar tidak tertular oleh COVID ini. Oleh karena itu saya pikir bisa juga seperti halnya dulu pernah DKI itu memberikan kebijakan anti urbanisasi. Nah, sekarang orang-orang yang sudah pulang sampai sebulan ke depan tidak boleh masuk Jakarta. Sehingga itu bagian dari tindakan preventif menurut saya, agar kita yang di Jakarta tidak tertular, rumah yang di Jakarta, yang di kota-kota besar juga bisa meniru itu, sehingga mereka besok tuh kapok. Jadi hukuman itu kan penting untuk apa? Al-mawani wa zawajir, untuk memberikan kapok ya, biar mereka jera orang yang melakukan pelanggaran. Yang kedua, orang-orang yang tidak pernah melakukan menjadi takut untuk melakukan karena ada sanksi yang berat. Tapi kalau nanti ternyata orang yang pulang kampung tidak bisa disisir, tidak diberi tindakan tegas oleh pemerintah, kita akan nyesel saya dulu nggak nakal ya, saya dulu nyesel nggak melanggar ya, kalau melanggar ternyata enak-enak aja. Ya, gitu. Baik-baik aja, aman-aman aja ya, tidak menjadi contoh yang baik ya Pak Holil ya. Nyesel saya nggak nakal, nyesel saya tidak melanggar, ternyata yang melanggar juga aman-aman saja, kan bisa begitu. Nah, jangan sampai ada perasaan begini sehingga nanti setiap peraturan pemerintah untuk melakukan antisipasi dan tidak adanya penyebaran COVID ini, itu tidak diindahkan oleh masyarakat. Pak Holil, kalau dari himbauan yang sudah dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, sudah ada sosialisasinya. Tadi Pak Holil mengatakan bahwa yang harus bisa melakukan tindakan tegas adalah dari pihak pemerintah, terutama aparat yang berada di lapangan. Bagaimana Bapak melihat
ketegasan dari para pelanggar atau orang yang kemudian masih bandel dengan peraturan atau kemudian himbauan yang disampaikan? Apakah sudah cukup tegas atau harus lebih tegas lagi? Harus lebih tegas lagi. Saya kemarin tuh berbincang dengan Gubernur Jawa Barat, ternyata masih bolong sekitar 5% lah dari jumlah orang-orang yang potensi pemudik itu. Saya pikir 5% itu besar ya. Jadi dari penduduk itu, artinya kalau masing-masing menyebarkan kepada 10 orang, itu kan dari 5% bisa menjadi 50% yang akan terpapar, orang yang terkena gitu loh. Nah itu dari situ akan meluas lagi, kan kita kekhawatiran kita meledak kembali. Contohnya di akhir-akhir Ramadan ini yang awalnya stuck, yang awalnya menurun menjadi stuck bertambah. Dan itu realita di tengah-tengah kita di mana kerumunan tak bisa lagi dicegah, dan ketika bertemu itu kan makan-makan namanya lebaran. Nah ketika makan-makan berlebaran udah lupa dia buka masker, interaksi, salaman karena merasa dekat. Padahal penyakit itu nggak ada kenal soal kedekatan hati, dia soal kedekatan tangan dan kedekatan fisik kita kan gitu. Mau dekat secara hati atau tidak itu menular kepada yang lain. Nah kalau terjadi hal yang seperti ini, saya tidak tahu lagi apakah masih efektif adanya vaksinasi, apakah masih efektif kita untuk menjaga bersama, karena nanti akan menyebar kepada yang lain. Nah, kekhawatiran seperti itu kita harus melakukan langkah-langkah preventif dengan tindakan tegas dilakukan oleh pemerintah, dan itu yang bisa dilakukan. Karena kalau kita berpikir kesadaran, kadang-kadang mereka beralibi karena acara keagamaan lah, karena acara silaturahim. Kita tidak ada penyakit itu membatasi karena perbuatan baik atau perbuatan buruk. Ternyata dari pandemi COVID ini bukan hanya orang biasa atau orang bermaksiat, para kiai ulama pun juga sudah banyak semua bisa yang kena wafat gara-gara pandemi. Baik, itu menarik tadi Pak. Kita nanti sambung bahwa kemudian ada soal tradisi, mulai dari halal bihalal, kemudian tradisi ziarah yang ternyata juga bisa dikatakan dikhawatirkan mengabaikan protokol kesehatan. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jakarta, Syamsul Ma'arif, menyebut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tidak memahami tradisi masyarakat Betawi yang merupakan suku asli di wilayah DKI Jakarta dengan penerbitan surat larangan melakukan ziarah selama libur Lebaran. Tradisi turun-temurun warga Betawi termasuk warga Nahdlatul Ulama haruslah diatur sejak jauh hari agar bisa berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Khusus terkait dengan surat edaran gubernur ini, memang menurut saya sebaiknya gubernur tidak mengeluarkan surat edaran berupa pelarangan. Tetapi mestinya gubernur itu membuat aturan jauh-jauh hari, membatasi atau mengatur secara baik orang supaya ziarah ini tertib. Kenapa? Karena ziarah ini bagi orang Betawi adalah seperti sebuah kewajiban. Ini adalah tradisi Betawi dari turun-temurun. Bahkan tradisi warga Nahdlatul Ulama juga sudah dianggap bagian dari kegiatan keagamaan. Nah, oleh karena itu, hal yang seperti ini harus disikapi secara arif. Gubernur tidak boleh seenaknya melarang begitu saja, tetapi mestinya mengatur supaya tertib. Katakanlah datang ke kuburan itu satu mobil hanya 2 orang. Lalu kemudian di kuburannya nggak boleh lama-lama 5-10 menit. Kuburan kan tempat terbuka. Jadi tidak begitu masalah kalau diatur secara baik. Baik, Pak Khalil Nafis, saya minta tanggapan Anda atas kritik yang tadi disampaikan oleh PWNU. Apakah kemudian ternyata harusnya jangan dilarang, tapi justru menghormati tradisi turun-temurun bisa diatur protokol kesehatannya jika warga ingin berziarah? Pikir bukan hanya ziarah, sampai sholat Id saja yang tidak diperbolehkan di kantor, saya termasuk yang mengkritik dari awal. Karena kita menerima edaran dari Menteri Agama, lalu juga dari pemerintah setempat, bahwa kita boleh Jumatan, kita boleh melaksanakan acara keagamaan seperti tarawih, tadarus. Lah kok tiba-tiba pada saat Id kita tidak boleh sholat Id di luar,
atau himbauan lah ya, kalau tidak dikatakan dilarang, himbauan. Akhirnya kan semuanya sekarang yang di kantor-kantor kan digagalkan semua, yang sholat id itu hanya di rumah. Terus naik kuburan juga ditutup. Ini kan inkonsistensi. Selama Ramadan orang juga ketemu, orang juga ke masjid, orang juga melaksanakan ibadah berkumpul, tapi ya tetap physical distancing. Artinya selama masih memenuhi protokol kesehatan. Kemudian sholatnya kok tidak boleh, ini kan nggak nyambung, inkonsistensi. Kemudian juga ziarah kubur juga dilarang, terbuka. Sholatnya itu bisa di lapangan, sementara Jumatan itu di masjid. Jadi kalau kita lihat fleksibilitas dan kemungkinannya melakukan protokol kesehatan adalah sholat id dan juga ziarah kubur. Oleh karena itu saya pikir perlu menjadi evaluasi. Jangan sampai masyarakat merasa ini paham saya ziarah kubur dilarang loh, karena ada paham agama Islam yang melarang ziarah kubur. Jadi dianggap pada pro paham keagamaan tertentu, sehingga orang yang senang ziarah kubur, punya keyakinan ziarah kubur bagian dari berbakti kepada kedua orang tua, dianggap dihalangi untuk menjalankan ajaran agama dan keyakinan beragama kita. Pak Khalil, sekarang masih tanggal 14 hari kedua Lebaran, sementara keputusan untuk kemudian pelarangan peziarah datang ke TPU sampai tanggal 16 Mei 2021. Masih ada 2 hari lagi di akhir pekan ini. Apa yang harus dilakukan? Apakah kemudian merubah kebijakan, bisa ziarah dengan syarat tertentu termasuk protokol kesehatan, atau tetap menjalankan larangan ini sampai akhir batas waktu yang sudah ditentukan? Diubah, dicabut itu peraturan gubernur, juga kita memberikan masyarakat untuk bisa ziarah kubur agar mereka bisa berbakti dan bisa melaksanakan tradisi keagamaan yang diyakini oleh kita semua, oleh umat Islam yang meyakini dengan ziarah kubur. Karena begini, kita ini udah nggak boleh mudik, di rumah juga sudah kita dihimbau untuk tidak melakukan halal bihalal, open house. Nah orang kan stres nih, mau ziarah kubur aja nggak bisa, ketemu aja nggak bisa, malah nanti imunnya tambah turun. Jadi jangan dikira bahwa kita keluar itu semuanya akan menimbulkan penyakit. Kalau kita umpamanya dilarang semuanya, malah menimbulkan penyakit gara-gara di rumah. Dan dalam keyakinan kami, yang bisa mengubah takdir itu adalah doa. La yuradul qadha illa bidu'a. Tidak bisa mengubah takdir Allah kecuali dengan doa. Jadi doa ke makam itu dan kita beribadah bagian dari memperkuat imun di dalam tubuh kita. Nah ini yang kadang-kadang lupa, kita kadang-kadang bagi sebagian orang hanya percaya pada medis, hanya percaya kepada protokol kesehatan, lupa tentang kepercayaan kepada Tuhan, kepada Allah. Dan ada sebagian umat beragama sebaliknya hanya percaya kepada Allah bahwa ini penyakit dari Allah, lupa untuk protokol kesehatan. Nah, wasatiyatul Islam, Islam yang moderat itu yang dipromosikan oleh Pak Jokowi, moderasi Islam melalui Kementerian Agama, ya kita ini tetap yakin tentang bahwa Allah yang bikin penyakit, Allah yang menyembuhkan, tetapi kita harus melakukan protokol kesehatan. Jadi jangan kita ini ekstrim menjadi protokol kesehatan semata, mengabaikan terhadap ketuhanan yang Maha Esa di Pancasila kita, atau sebaliknya hanya meyakini terhadap ketuhanan yang Maha Esa, lupa untuk kita protokol kesehatan. Harus kembali ke tengah cara beragamanya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Baik, Pak Khalil, mungkin pertanyaan terakhir. Sejauh mana pandangan MUI melihat antara tradisi yang dirasa menjadi setengah wajib oleh masyarakat karena sudah menjadi ritual dan budaya dan dilakukan di tengah masa pandemi ini? Mana yang bisa dilakukan dan mana yang lebih baik tidak dilakukan? Yang tentunya masih bisa dilakukan dengan protokol kesehatan, ya kita lakukan saja. Ziarah kubur bisa dilakukan dengan protokol kesehatan. Kemudian kumpul-kumpul halal lebih halal, nggak usah. Saya banyak yang saya tolak untuk hadir langsung, termasuk dari institusi BUMN, Pak, yang hadir cuma 30 orang, Pak, 40 orang, mohon halal lebih halal, Bapak bisa datang. Saya bilang saya nggak bisa datang kalau saya offline. Seperti besok dari Menko Perekonomian saya terima. Kenapa? Karena online. Jadi kita bisa menyeleksi kapan kita tetap acara keagamaan yang memberi imun kepada masyarakat dan kapan kita yang tidak bisa melakukan protokol kesehatan pada saat kita melakukan kerumunan. Nah ini jangan semua menjadi ekstrim ya, ekstrim pada tingkat bagaimana kita ketakutan berlebihan sampai masyarakat juga tidak diberi rasa kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya. Tetap dilihat mana yang bisa tetap membawa manfaat daripada mudaratnya, kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Khalil Nafis, terima kasih banyak atas diskusi kita. Semoga juga bermanfaat dan juga bisa menjadi pegangan bagi masyarakat yang lebih luas. Terima kasih atas waktu Anda.